Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 7 Juli 2024. Saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Allah benteng bagi kita. Ibu, bapak, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang benteng pada saat di masa peperangan untuk orang-orang Israel. Benteng berguna sebagai tempat pertahanan, tempat untuk bertahan sebelum melakukan penyerangan terhadap musuh. Agar apa? Agar mereka terlindung dari serangan musuh, dan di sana juga mereka dapat mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap musuh. Dalam sapaan rohani pada hari ini kita boleh melihat bagaimana Paulus yang menyampaikan suratnya yang kedua ini kepada jemaat di Korintus, di mana dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Tuhan yang telah memberikan kepadanya petunjuk, di mana dia dipanggil, dipilih menjadi salah satu rasul yang kemudian nanti dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika dia mengandalkan kekuatan pikirannya sebagai orang yang termasuk dalam golongan yang pintar, kalau secara pendidikan akademisi saat ini, Paulus mungkin itu seorang doktor yang mana secara teologis dia mampu mengandalkan pikiran, logikanya, tetapi tidak sampai di situ. Tuhan katakan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, menolong dia, membantu dia dalam segala pelayanan. Bahkan di beberapa kesempatan, di beberapa hal dia juga sering mengalami persekusi, bulian, bahkan disisikan. Tetapi Tuhan melalui kuasanya telah menolong dia, memberkati dia. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi dia, mau memakai dia. Lebih heran lagi, lalu dikatakan oleh Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Tidak ada yang dapat disombongkan. Dia hanya terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan benteng dalam hidupnya. Regina Clarida berkata, kasih Allah adalah kasih yang paling kuat yang pernah ada. Itu adalah ikatan yang menarik kita kepada Tuhan dan memotivasi kita untuk melayani Dia dengan sukses. Alistair Beck berkata, tidak ada seorang pun yang tidak penting dalam tujuan Allah. Kita tetap menjadi pribadi yang penting di hadapan Allah, yang akan dilindungi oleh Allah. Karena itu, mari terus terhubung dengan Tuhan. Mari tetap setia mengiring Tuhan dalam iman kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.